Nasdem dan PSI berulah berakibat fatal. Partai Nasdem di panggung depan dengan semboyan restorasi Indonesia sampai bulan September 2022 masih mengesankan saya. Walaupun di panggung belakang sering membuat saya bertanya dalam keraguan, karena para pengurus partai ini banyak terkait dengan Orde Baru. Tapi itu saya kesampingkan karena garis politiknya tegak lurus dengan Jokowi. Namun, sejak bulan Oktober 2022, ketika Partai Nasdem mengemukakan dan mengumumkan baca pres tahun 2024 adalah Anies Baswedan, kesan saya tentang panggung depan langsung drop dan menguatkan keraguan saya tentang panggung belakang bahwa Partai Nasdem adalah perpanjangan Orde Baru. Gila kekuasaan atas politik dan ekonomi sebagai ciri khas Orde Baru. Perasaan dan pandangan saya itu ternyata tidak keliru. Terjadi pertentangan tajam pada struktur pengurus dari pusat hingga ke daerah. Banyak pengurus mundur di tingkat pusat dan tingkat daerah. Beramai-ramai pengurus dan anggota partai menanggalkan jaket partai dan membakar kartu tanda anggota. Sungguh berakibat fatal. Partai Nasdem banyak kehilangan konstituennya. Terjadi juga hal yang sama pada PSI, Partai Solidaritas Indonesia. Partai yang saya kagumi di panggung depan, dibetot oleh sekumpulan milenial dan Gen Z, penuh idealisme, mengusung toleransi, anti korupsi, sejak berdiri tegak lurus pada Jokowi. Dan posisinya pada tahun 2022 mendukung Ganjar Pranowo sebagai presiden tahun 2024. Sejak tahun 2019, PSI secara terang-terangan menyatakan berseberangan secara diametral dengan Prabowo dan menentang Prabowo sebagai Capres 2019. Bahkan PSI masih bersikap sama sampai tahun 2022. Ternyata selama ini panggung depan dan belakang PSI tidak sama. Saya benar-benar terkecoh. Panggung belakangnya tidak beda jauh dengan Nasdem. Bagian Orde Baru juga. PSI dibidani dan dikendalikan oleh Jeffrey Giovanni, seorang pengusaha ber-DNA Golkar. Ternyata di belakang panggung, partai ini berkolaborasi dengan Partai Berkarya besutan Tommy Soeharto. Malah kini semua kantor pusat, provinsi, kabupaten, kota milik Partai Berkarya telah dialihfungsikan menjadi kantor-kantor PSI karena Partai Berkarya tidak bisa maju pemilihan umum tahun 2024.
2024. Bulan Agustus 2023, panggung depan dan belakang PSI telah terang benderang adalah perpanjangan tangan Orde Baru. Dengan terbuka pimpinan PSI mengundang dan menerima Prabowo Subianto dengan sukacita atas nama tondo-tondo Jokowi, maka dukungan kepada Ganjar beralih ke Prabowo. Biar buyar seketika rasa kagum saya, ternyata Orde Baru juga nih PSI. Sikap PSI ini berakibat fatal. Guntur Romli, seorang tokoh PSI yang selalu di depan menjaga PSI, tiba-tiba mengundurkan diri. PSI baginya telah mengkhianati perjuangan mendukung Ganjar Pranowo sebagai presiden, bukan Prabowo. Sikap Guntur Romli ini diikuti oleh banyak pengurus di daerah, ramai-ramai mengundurkan diri. Di Palembang misalnya, ada 1000-an pengurus, caleg dan anggota mundur. Tadinya PSI digadang-gadang lulus parlemen threshold, kini sudah nyungsep ditinggal konstituen. Saudara, kita kasihan kepada Ade Armando, Helmi Yahya, Irma Huta Barat. Mereka adalah orang-orang peduli pada toleransi, kemanusiaan, dan anti korupsi. Tertipu oleh pimpinan PSI yang pragmatis, bagian dari perpanjangan Orde Baru. Lebih memilih Prabowo yang masih berkaitan erat dengan kasus-kasus intoleransi, HAM, dan korupsi. Begitulah kalau partai politik dibangun tidak berdasarkan ideologis, melainkan oportunis pragmatisme. Apa yang hendak kita sampaikan dengan kasus Partai Nasdem dan PSI ini? Secara esensi masih banyak partai politik di Indonesia dibangun tanpa ideologi perjuangan membela rakyat, tetapi justru dibangun untuk kepentingan, pragmatisme, dan oportunisme sesaat. Tujuan berikutnya secara praktis agar partai-partai seperti Nasdem dan PSI jangan dipilih agar bubar. Saudara sekalian, demikian kajian kita kali ini. Semoga bisa memberi informasi yang mencerdaskan, sehingga kita bisa menentukan pilihan kita terhadap partai-partai yang ideologis, serta capres yang membela kepentingan rakyat. Agar channel ini besar, mohon dukungan subscribe, like, komen, dan share dari saudara sekalian. Terima kasih.